surat Fatihah, membaca surat Fatihah. Karena bacaan surat Fatihah ini termasuk rukun sholat yang bangsa bacaan atau qauliyah. Harus dibaca sama seperti tadi, harus keluar suara walaupun tidak seterusnya. Ya, surat Fatihah itu kan ada 7 ayat, dari mulai Bismillah terus sampai Walaqadin. Ini keluarnya untuk ini tidak aja Bismillahirrahmanirrahim keluar dengan telinga kita, alhamdulillah tidak dengar lagi Ar-Rahmanirrahim atau Bismillah, tidak apa-apa, itu masih masuk. Yang penting ada suara yang keluar bacaan surat Fatihah. Minimal telinga kita harus sudah boleh kita baca Fatihah di batin doang, nggak bisa. Atau yang kurang lidah doang, kita tidak dengar apa-apa, tidak keluar suara, dan masuk rukun. Karena surat Fatihah ini termasuk rukun bacaan di dalam sholat, harus dibaca. Yang namanya dibaca harus keluar suara meskipun lirik. Itu yang kedua. Yang ketiga rukun qauliyah yang ada di dalam sholat, yaitu membaca tasyahud akhir. Dari mulai at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyiban kulimat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir. Itu juga sama, harus dibaca lewat mulut, artinya harus keluar suara dari mulut. Itu rukun qauliyah tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal ini tidak masuk rukun. Tasyahud awal bila sholatnya yang 3 rakaat atau 4 rakaat ada tasyahud awalnya. Kalau tasyahud awal ini tidak termasuk rukun, cuma sunnah yang agak yang istimewa. Itu sunnah. Intinya tasyahud awal itu sunnah, tidak rukun. Yang termasuk rukun yang harus tidak bisa ditinggalkan itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir mulai at-tahiyat sampai 2 kalimat syahadat. Itu tasyahud akhir termasuk rukun qauliyah, harus dibaca ketika kita sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, sama aja termasuk rukun. Itu rukun qauliyah di dalam sholat yang nomor 3. Adapun rukun qauliyah di dalam sholat yang nomor 4, yaitu membaca sholawat Nabi. Lanjutan tasyahud tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimalnya sholawat ini minimal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Minimal itu harus dibaca. Tanpa dibaca batal. Maka kalimatnya yang harus kita baca dan bisa ditinggal Allahumma sholli ala Muhammad, atau pakai kalimat amar fil madi sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa. Mau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, enggak apa-apa. Itu sudah masuk sholat. Adapun ditambahin sayyidina
ditambahi Sayyidina Sunnah, atau ditambahi keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu nanti masuknya sunnah. Nanti dibahas panjang lebar di penjelasan ini. Belum ini ada dari kesatuan permulaan doang. Nanti dibahas satu persatu berikut prakteknya dan dijelaskan lebih lagi nanti di bab yang khusus tentang rukun sholat. Yang jelas baca sholawat Nabi ini rukun qauliyah, rukun yang dibaca, tidak bisa dibatin, tidak bisa. Mulutnya harus gerak, keluar suara itu namanya rukun bacaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Seringkali orang ribut tidak usah pakai Sayyidina, langsung aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya tidak apa-apa, itu tak perlu dipeributkan. Hukumnya pun sunnah, maka diributin. Ya yang suka yang pakai Sayyidina, yang tidak suka pun dia tidak apa-apa. Tidak pakai pun dia berkesan saja sholat. Sunnah ada jadi masalah intinya. Tapi sunnah karena pakai Sayyidina ini salah satu penghormatan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada hadisnya, katanya kalau di dalam sholat tidak usah pakai Sayyidina. Itu hadis, ada yang hadisnya, hadis satu riwayat nanti ini misalnya, ada di babnya lain lagi. Ada hadisnya yang katanya sholawat dalam tasawuf tidak perlu pakai Sayyidina. Itu hadis semua imam-imam ahli hadis meneliti hadis itu sanadnya dhaif semua. Ini kata imam hadis ini, bukannya kita yang berkata. Para kebanyakan imam-imam ahli hadis ada hadis yang mengatakan tidak pakai Sayyidina dalam tasawuf akhir. Itu diteliti oleh imam-imam ahli hadis dan cuma satu dua, banyak itu hadisnya dhaif, artinya tidak kuat. Jadi ya pakai aja tidak apa-apa, sunnah ini. Ya kalau tidak mau pakai ya tidak apa-apa, tinggal Sayyidina tidak apa-apa, tidak apa-apa harus pakai. Tapi yang utama namanya penyebutan Nabi, penghormatan. Ya itu masuk-masukan antum mau pakai monggo, dan pakai tidak jadi masalah karena itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Maka itu tidak perlu diperdebatkan mau pakai Sayyidina monggo dan pakai monggo. Jadi macam yang penting sholawatnya harus. Maka sholawat yang paling minimal ini Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi sudah sah karena rukunnya cuma itu. Para jamaah kita, jadi baca sholawat di dalam sholat ini termasuk rukun qauliyah yang jumlahnya ada 5. Itu yang nomor 4 harus dibaca. Sebaliknya dibatin tidak boleh. Yang nomor 5 rukun qauliyah. Rukun qauliyah yang harus dibaca. Yang nomor 5 yaitu membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi rukun yang pertamanya, yang termasuk wajib harus ada, harus dibaca dan harus dilakukan salam yang pertama. Itu yang masuk rukun. Ada pun salam yang kedua itu sunnah. Artinya bila kita cuma salam pertama aja yang kanan doang, yang kiri tidak karena kita buru-buru langsung kabur, ya tidak apa-apa. Boleh karena kedua ini hukumnya sunnah. Yang termasuk rukun ini yang pertama saja
dan itu harus dibaca. Sama nama dibaca itu harus keluar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya belok ya, sering keliru orang. Prakteknya salam, punya belok. Ini adalah prakteknya biar benar. Soalnya ibadah kalau pada praktek kan tidak bakal betul. Tahu sih tahu, tapi prakteknya tidak tahu kita. Jadi cara praktek salam itu kumnya sudah belok. Jadi pas kum itu muka belok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya kurang pas. Praktek sunahnya kurang pas. Nanti kalau ingin lebih lanjut nanti ada di rukun sholat yang bagian ini dijelaskan pada kita. Minimalnya salam assalamualaikum, itu minimalnya. Yang harus dibaca dan ditinggal assalamualaikum. Ada ditambahin warahmatullah, itu sunnah dan jangan dilanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hukumnya makruh. Jadi kalau sholat biasa, mau sholat wajib, sholat sunat, itu yang disunahkan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali sholat jenazah, sholat mayit. Kalau sholat mayit memang disunahkan dilanjutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholat nanti juga ada di babnya sendiri. Tapi kalau sholat biasa, sholat wajib 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya assalamualaikum itu sudah masuk karena itu termasuk rukun qauliyah yang harus dibaca, harus keluar suara dari mulut meskipun berdiri. Para jamaah itu rukun qauliyah yang jumlahnya ada 5. 1 takbiratul ihram, 2 baca surah Fatihah, 3 baca tasyahud akhir, 4 baca sholawat atas Nabi, yang kelima salam yang pertama. Itu rukun qauliyah di dalam sholat. Itu baru permulaan, prakteknya belum itu. Nanti prakteknya dulu di babnya bab rukun, nanti khusus ada rukun sholat. Ini hanya permulaan aja yang menjelaskan tentang sholat menurut syariat, yaitu yang pertama di dalam sholat itu ada beberapa bacaan, dan bacaan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang tadi 5 tadi itu wajib, itu harus dibaca 5 itu, tidak ditinggal. Ada selain 5 itu sunnah seperti apa? Seperti baca niat usolli fardhu maghrib, itu sunnah. Baca surat pendek setelah Fatihah sunnah. Baca tasbih dalam ruku sunnah. Iktidal baca zikir iktidal sunnah. Tasbih sujud duduk atau bersujud sunnah semua. Pokoknya selain yang 5 tadi sunnah. Yang wajib yang 5 tadi. Wa'afatul, dan di dalam sholat menurut syariat, sholat itu harus ada gerakannya, harus ada gerak-geraknya, gerakan itu harus ada, karena masuk rukun itu, rukun. Maka gerakan ya seperti kita berdiri dan gerakan itu, terus berrukuk gerakan, berdiri lagi tidak gerakan, sujud 2 kali gerakan semua, duduk di antara 2 sujud gerakan. Itu namanya rukun af'al, rukun gerakan. Dan rukun yang termasuk harus dan bisa